Selamat datang di podcast Mereka Yang Tak Terlihat. Podcast ini berdasarkan kisah-kisah nyata yang dialami oleh narasumber. Sebelum mendengarkan podcast ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan bunyikan tanda lonceng. Lihat sekeliling kalian, mungkin mereka ada di sekitar kalian. Atau mungkin menemani kalian mendengarkan podcast ini. Selamat menyaksikan. Tadi apa? Tukang cukur. Parkir. Tukang parkirnya udah kagak ada. Tumben dia. Ngopi kali. Oh iya. Kalau nggak salah kita udah dapet kiriman kali. Iya nih, kita dapat cerita dari teman kita nih. Coba baca nih. Dapat kiriman dari Ibu Nur di Jakarta Timur. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Wahyu dan Mas Rama, selamat malam. Malam Bu. Malam Bu. Ya tergantung nih yang nonton malam pagi cuy. Ya pagi, siang, sore, malam Bu. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur. Saya seorang ibu rumah tangga tinggal di daerah Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kejadian aneh yang menimpa salah satu anak saya. Jadi, saya memiliki 4 orang anak. Anak saya yang pertama kuliah di salah satu universitas Jakarta. Anak saya yang kedua bersekolah di SMA. Yang ketiga kelas 4 SD. Dan yang keempat dong satu. Dan yang keempat usianya 4 tahun yang bernama Umar. Nama disamarkan. Oke. Jadi tempat tinggal kami terbilang cukup ramai, namun posisi rumah kami berada di ujung jalan. Jadi jalan tersebut adalah jalan buntu, karena di penghujung jalan ada sedikit jurang dan beberapa pohon pisang, rambutan, mangga, dan juga jambu. Nah, tepat di belakang rumah kami ada pohon nangka yang sangat besar. Posisinya tepat di depan pintu belakang rumah kami. Dan kejadian yang janggal dalam beberapa hari terakhir ini menimpa pada anak saya yang keempat, Umar yaitu si Umar. Sudah 4 hari ini dia selalu tidur larut malam di usianya yang 4 tahun. Umar sedang senang-senangnya menggambar dan menulis huruf serta angka. Terkadang saya pun harus membuat gambar yang dipintanya, lalu ia mewarnainya dengan rasa senang. Saking asiknya menulis, kadang ia sampai larut malam dan belum tidur. Sampai saya menegurnya dan ia pun menangis. Di hari berikutnya, saya menunggu Umar sampai tertidur di depan TV. Saat saya terbangun, Umar pun belum tidur. Seperti biasa, Umar saya bujuk dan akhirnya ia pun mau tertidur. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Dan di malam keempat, suami saya piket masuk malam di kantor. Jadi saya ada di kamar sampai saya tertidur dan tiba-tiba saya terbangun. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Betapa kagetnya saya, Umar tidak ada di samping saya. Memang posisi pintu sedikit terbuka, dan saat saya buka pintu, ternyata Umar masih menulis dengan asiknya dan ia sambil berbicara. Sontak saya sangat terkejut. Langsung saya menghampiri si Umar. Nah Umar, kamu bicara dengan siapa? Dengan nada polosnya, Umar pun menjawab, Umar kan ditemani sama ibu. Dan ia menunjuk ke arah dapur. Lalu dia berkata, sekarang suami Umar ada 2.
Astagfirullahaladzim, betapa terkejutnya saya. Saya langsung menggendong Umar ke dalam kamar dengan rasa deg-degan, keringat dingin, seraya menegangkan diri saya. Sambil membaca ayat kursi dan membujuk Umar agar segera tidur. Keesokan harinya, saya mencoba menanyakan kembali kepada Umar. Umar, kenapa kamu tidur sampai larut malam? Dan Umar hanya menjawab, Umi kan Umi yang nemenin Umar setiap sampai. Umi kan Umi yang temenin Umar terus sambil berdiri di depan dapur. Betapa kagetnya saya, dan saya berpikir ternyata selama 4 hari terakhir ini Umar tidak tidur karena ia merasa ditemani oleh saya. Ia ditemani oleh sosok wanita yang menyerupai saya. Astagfirullahaladzim. Kejadian ini baru saja terjadi 1 minggu yang lalu. Terima kasih. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti ini tuh Seminggu yang lalu. iya seminggu yang lalu. Serem juga ya. Enggak, ini anak umur 4 tahun, dia lagi temen-temennya nulis gambar gitu ya. Cuma ini apa, dia nulis kenapa sampai larut malam mulu ya, jam 2 Itu jam. dia. Tapi kata ibunya, dia juga udah ngirimin sih foto atau video gitu. Oh, Tulisan anaknya, nanti kita masukin aja di akhir cerita ya. nanti dimunculin gambar atau tulisan ya? Gambar atau Oh, tulisan. tulisan. Dia ngirimin tulisan. Tulisan yang anak itu ya? Bukan coret sih, abjad. Abjad ya. ABC gini. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U. Oh, lengkap nih. Nah, gini. Tapi menurut gue ya, kenapa hantu itu mau nemenin tuh anak? Biasanya kalau hantu itu mengganggu, yang ada gangguin anaknya, biar anaknya nggak nulis gitu. Malah nangis, nggak bisa tidur. Malah Benar. kadang ada yang Ditakut-takutin, takutin. Nah. Bener, tapi ini malah ditemenin dia belajar. Nah itu dia. Ada 2 kemungkinan sih. Kemungkinan pertama, hantu itu cuma pengen ngejaga itu anak. Bisa. Kemungkinan kedua, ini sih yang terparah, bisa jadi tuh hantu suka sama tuh anak. Karena suka sama tuh anak, Hmm. jadi dia demen aja ngeliat dia belajar gitu ya. Iya. Masalahnya yang penyerutain nyokapnya Nah, gitu ya loh. Iya kan? Dan yang lebih gokilnya lagi 4 hari berturut-turut. 4 hari berturut-turut. Iya. Dan posisinya tak pernah berubah. Nggak pernah berubah. Iya. Dia tuh tadi di luar apa di ruang tamu? Di dapur. Di dapur. Katanya. Berarti bentuk ruangannya ini ruang tamu. tadi kan emaknya buka pintu kamar, ada anaknya ya? Enggak, Yang buka pintu. malah ibunya nyangkain anaknya tidur di sampingnya dia. Nggak ada kan tuh? Nggak ada. Nggak ada, terus buka pintu. Dia buka pintu, ternyata anaknya lagi asik nulis di depan. Tapi nggak ditulis di depan kamu ya? Cuma Dia cuma bilang nulis di depan. Dia buka pintu kamar, anaknya lagi nulis, dia lihat. jadi kemungkinan di ruang tamu, terus ke belakang ternyata dia nunjuk ke arah dapur. ada Ada emaknya. Dan Oh. yang lebih gokilnya lagi tuh anak bisa bilang sekarang Umar ada 2. Wih, iya bener tuh. Gila. Gokil si Umar. Wah. Gua habis pikir lo, coba lu bayangin. Lu nih penonton ya, coba lu bayangin kalau lu ada di posisi Umar. Lu lagi ngeliat nyokap lu, tiba-tiba lu nengok sedikit, ada nyokap lu lagi. Jadi Ini sih, makanya itu ya gimana ya ngejelasinnya ya? Tapi emang katanya kalau anak-anak kecil itu ya, dia bisa, bukan bisa ngeliat sih, maksudnya dia bisa ngerasain juga ya. Karena beda sama yang kita udah tua, katanya sih gitu, cuma orang itu Iya sih. Nah, mungkin buat kalian nih yang punya cerita serupa, coba deh
kalian kirim ke kita gitu, atau punya cerita lebih serem lagi kirim ke kita. Karena gini, setiap cerita horor itu ada sebab musababnya sebenarnya sih. Nah, Kenapa gitu ya? heeh. Kalau tadi kan dibilang di sini dia padahal rumah terakhir, terus ada di dekat rumahnya di belakang ada jurang sama pohon gede ya. Di ujung rumahnya itu sedikit jurang sama pohon pisang. Padahal dia rumah terakhir kan itu, berarti Iya, nggak- ada lagi. Nah, berarti secara logika pohon pisang itu kan katanya gerbang Katanya sih. gaib, iya kan? Gerbang gaib kan? Karena pohon pisang katanya gerbang gaib, dan di belakang rumahnya dia, persis di depan pintu belakang itu pohon nangka. Notabene pohon nangka itu gede dan biasanya pasti ada penunggu. Tapi bingung ya, kenapa di setiap sebuah cerita, mau itu di film mau di mana, yang namanya hantu-hantu tuh pasti di pohon. Nah itu Dia dia, bohong. itu dia. Enggak maksud, kenapa enggak nyari tempat yang goa gitu kan? Keren Iya, ya. masa Tapi dia di pohon. iya. gitu. Udah gitu pintu gerbangnya pohon pisang. Nah, ini maka ada security-nya nggak tuh? Iya makanya. Udah. Ini cerita ya lumayan gokil ya, lumayan gokil, dan gua rasa masih banyak cerita yang lebih gokil dari kalian yang bisa kalian share ke kita untuk kita bacain. Oke? Sekian aja cerita dari kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus kirim cerita-cerita kalian ke DM kita, nanti ada di deskripsi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.